Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mentaati segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari pembalasan. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini kita banyak sekali menerima berbagai informasi baik di media cetak maupun di media visual akan adanya isu-isu khususnya RUU Cipta Kerja ini. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat bangsa kita, dan mudah-mudahan pemimpin bangsa kita dapat melaksanakan, memahami dengan cara yang bijak, yang sekiranya RUU Cipta Kerja itu memberikan manfaat, faedah yang besar kepada bangsa dan negara, khususnya masyarakat atau para pekerja yang banyak maslahatnya, yang daripada para pengusaha-pengusahanya beberapa gelintir saja, namun cara bijaksana dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada hal-hal yang dirugikan. Kalau bisa semuanya sama-sama menguntungkan dan sama-sama semuanya bisa sukses seiring sejalan, itulah namanya keadilan yang merata, sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Dan kalau adanya ketimpangan-ketimpangan berarti ada sesuatu yang hal-hal yang tidak sesuai. Nah, itu adalah penjabaran dari Pancasila kita. Jadi apabila terjadi suatu keharmonisan, tidak ada kerugian dan lain sebagainya, itu adalah suatu penjabaran dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan para pemimpin kita dapat memahami, khususnya para penyelenggara negara itu, baik itu legislatif maupun eksekutif, bisa sama-sama berpadu dengan baik, bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena penyelenggara negara itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh rakyatnya, tentunya akan kembali kepada rakyatnya. Dia akan memberikan apa yang sesuai dengan janji-janjinya ketika mereka mengkampanyekan diri sebagai seorang pemimpin negara atau presiden. Mereka bisa melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga apa? Bisa dimanfaatkan kebijakannya itu untuk kemaslahatan masyarakat rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, saudara-saudaraku, yang terpenting untuk kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah,
eh, wajah bangsa Indonesia tidak menjadi wajah yang suram, kusam dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan wajah-wajah kita selalu berseri-seri akan adanya sesuatu harapan-harapan yang akan memberikan segala keleluasaan, kebahagiaan, dan peningkatan kepada kesejahteraan ekonomi pendapatan masyarakat seluruh Indonesia dapat tercover dengan sebaik-baiknya. Bila ekonomi ini berjalan dengan lancar, mulus, insya Allah kita akan sejahtera. Jadi inti daripada suatu adanya penyelenggaraan pemerintahan itu adalah ada unsur masyarakatnya, ada unsur legislasi, ada unsur eksekutif. Semuanya ini bisa berbadu, saling memberikan kemanfaatan. Jadi outputnya adalah kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Itu saya kira harapan kita semua, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan pemimpin kita bisa menyambungkan jadi apa yang jadi keinginan rakyat, yang menjadi keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia ini, satu hanya kesejahteraan, keadilan yang merata, itu aja. Tanpa adanya itu, saya kira hal-hal yang banyak terjadi, adanya demo dan lain sebagainya, karena ada ketidaktransparan dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi-informasi yang katanya draftnya belum jelas, sudah digedok dan lain sebagainya, saling misinformasi. Ini harus perlu ada keterbukaan dan transparansi. Tapi kalau kita tidak ada transparansi, ya akan menimbulkan sesuatu kecurigaan. Itulah nyatanya di dunia sekarang. Ini dunia yang penuh keterbukaan, makanya hal-hal yang mengenai hajat hidup orang banyak itu harus dapat diketahui oleh publik. Itu saya kira memang sesuatu yang wajar yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatifnya, semuanya dapat berjalan secara dinamis, bekerja dengan baik. Itu yang menjadi harapan cita-cita rakyat. Saya kira itu mudah-mudahan ke depannya kita tidak ada ganjalan-ganjalan yang berarti dan dapat melaksanakan sesuatu rancangan undang-undang apapun. Tentunya harapan dari rakyat adalah berjalan dengan mulus. Saya kira itu, saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, itulah gambaran selintas. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa situasi ini memang lagi terjadi suatu ketidakjelasan informasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini ada titik temunya. Jadi sesuatu kerumitan pasti berakhir dengan finish yang berakhir happy ending dengan indah dan bagus. Mudah-mudahan itu harapan kita, karena kita di tengah-tengah situasi pandemi Corona COVID-19 ini ujian terberat dari bangsa kita. Tidak cuma bangsa Indonesia, jadi hampir seluruh negara di dunia ini masing-masing memiliki kerumitan tersendiri-sendiri dalam mengatasi problematika masalah COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, kita berdoa, berharap kepada para pemimpin, orang yang memiliki kekuasaan, lebih bijaksana dalam memandang peraturan, perundang-undangan dan sebagainya, dapat berpihak kepada orang-orang rendah, orang-orang bawah, sebagaimana pelajaran dari Bung Karno dengan marhainisme itu mudah-mudahan dapat ditangkap oleh para pemimpin kita, para penyelenggara negara, baik itu legislatif maupun eksekutif, dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Itulah
harapan kita bersama saudara-saudara para pemirsa yang budiman. Terima kasih, ini sebagai sumbangsih dari kami. Mudah-mudahan ada pencerahan, ada perubahan sikap dan sebagainya terhadap para penyelenggara negara itu. Bersikaplah yang transparan sehingga rakyat kita dapat memahami dan berakhirlah dengan suatu keindahan, berakhirlah dengan suatu kedamaian, berakhirlah dengan suatu hasil, yakni hasil yang dapat mensejahterakan rakyat secara adil dan merata. Itu harapan kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.